Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Alhamdulillahi syukra ala ni'amin hutatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal wa salli fi kulli halah ala muzilid dalalah makallamadhul ghazalah Muhammadil hadiddah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang mulia, Fadilatul Sayyid Al-Fadil Sulalatul Afadil Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Jakarta, para habaib yang hadir semuanya tanpa kami menyebutkan nama, tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruhnya, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus BKM, pengurus dan anggota FKSMM, dan semua yang hadir, semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kemuliaan ini terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami akan nikmat yang besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, nikmat duduk di masjid, nikmat untuk ta'zim, mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat-nikmat inilah yang mengantarkan insya Allah kepada nikmat hakiki yang kekal abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berapa banyak nikmat yang hanya sekedar mohon maaf menuhin WC saja. Berapa banyak nikmat yang hanya sekedar nikmatnya cuman 3 jari dari leher kita, nggak lebih dari 3 jari. Berapa banyak orang nganggap nikmat kebulan asap rokok dan berbagai macam pemahaman qasir, pendek dari fahaman nikmat. Namun nikmat duduk di majelis yang semisal ini, nikmat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, nikmat memakmurkan masjid yang disebut oleh Allah, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Nabi bersabda, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat seseorang aktif di masjid, senang di masjid, maka saksikan dia betul-betul orang yang beriman. Dalam riwayat yang lain, man alifal masajid alifahullah. Orang yang akrab dengan masjid-masjid, maka dia akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah usaha dari BKM masjid, usaha dari pengurus FKSMM untuk mendekatkan warga kepada masjid, untuk kita berpikir kemakmuran masjid, dan diantaranya berkolaborasi, bekerja sama dengan Majelis Darus Safa dan majelis-majelis yang lain untuk mensyiarkan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tergabung di dalam 40 malam ini rutin setiap malam. Ya, yang tadi saya berpikir mau ngomong jauh kali tempatnya, tapi saya malu sama Habib Syafiq. Beliau dari Jakarta dengan kesibukannya beliau, tadi pagi subuh beliau ngisi di Langsa. Tadi subuh ngisi di Langsa. Jumatan khutbah di Masjid Qonitin Skip. Ba'dal Jumatan ada acara pernikahan, akad nikah sampai ba'da asar. Habis asar ada acara lagi. Saya mau ngomong jauh kali ini tempat ini,
Malu saya sama beliau. Tapi mudah-mudahan meskipun gak diomongkan sudah terwakilkan dengan omongan saya ini tadi. Tapi Masya Allah ya ikhwan, mohon maaf. Sekarang semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak kebayang sama kita dahulu para sahabat tabi'in. Gak usah sahabat tabi'in. Mungkin masa datuk-datuk kita saja di Indonesia masih naik kuda, masih naik sapi, gerobak sapi. Gimana dulu Wali Songo berdakwah? Subhanallah, sekarang kita gampang, ada mobil, ada tol. Insya Allah mudah-mudahan setiap putaran roda kita insya Allah pahala insya Allah. Mohon maaf doanya salah. Bukan setiap putaran roda, enggak. Tapi dengan kadar rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau putaran roda masih bisa dihitung. Tapi besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya rahmat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah setiap majelis yang kita berada di dalamnya mudah-mudahan menjadi laporan terbaik kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Kemarin saya menjelaskan hikmah kenapa kok disuruh oleh Nabi memperbanyak sholawat. Khususnya kemarin kita pas maulid malam Jumat dan hari Jumat. Secara khusus, meskipun setiap waktu pastinya sholawat adalah ibadah termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dipastikan diterima oleh Allah. Sudah kita jelaskan kemarin. Ucapan Sayyidina Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ucapan Sayyidina Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, yang beliau mengatakan sholawat kepada Nabi itulah dakwah mustajabah. Itulah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda cari-cari doa yang dikabulkan, kadang sulit, kadang banyak syaratnya. Mohon maaf, syarat satu saja urusan perut ini. Urusan makanan halal, pakaian halal, rumah halal. Ini belum tentu, kemungkinan kita tidak sampai kemudian tidak sempurna di dalam menjaga halalnya makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita. Dan lain sebagainya, khusyuk, ikhlas. Khusyuk. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi Musa dalam hatinya terlintas saja, kalau hajatnya orang ini berada di dalam tanganku, aku kabulkan. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Jibril negur Nabi Musa. Oh ya Musa, atasakha 'ala Allah? Apakah kau merasa lebih dermawan daripada Allah? Ya Musa, innahu da'ani wa qalbuhu 'ala ghanami. Dia doa sama aku, tapi hatinya berada di kambingnya dia. Dia penggembala kambing, dia mikir kambingku tadi berapa. Kambing yang sebelah sana belum makan. Kambing yang sebelah sana mau beranak. Doa, mikirkan kambingnya. Belum lagi bicara ikhlas. Ya, dalam doa tidak jarang Tuhan. Kita doa pakai bersajak-sajak. Bukan masalah sajaknya. Tapi disebutkan ad-doa min salimil janan akrab lil qabul min fasihil lisan. Doa dari hati yang bersih. Doa dari hati yang bersih lebih dekat diijabahin oleh Allah daripada doa yang fasih, yang difasih-fasihkan. Mungkin doa di rumahnya orang miskin sama doa di rumahnya gubernur beda. Doa di rumahnya orang biasa sama doa di rumahnya orang kaya beda. Kau doa untuk siapa? Kenapa ketika di rumahnya orang kaya kok kayaknya fasih kali lisannya? Tapi kalau di rumahnya orang miskin malas-malasan. Dah Rabbana atina saja. Ya ikhwan, tapi untuk sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, dakwah mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyak doa, perbanyak sholawat kepada Rasulullah, dan bahkan sholawat ini menjadi syarat utama diterimanya doa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Seseorang berdoa, sefasih-fasihnya doa, kalau tidak diawali dengan sholawat, tidak diakhiri dengan sholawat, maka doanya tergantung-gantung di atas langit dan bumi. Para ulama juga mengatakan, keuntungan besar rukun sholat sebelum salam, sholawat kepada Rasulullah. Para ulama mengatakan kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat. Mungkin tidak khusyuk, mungkin tidak ikhlas, mungkin pikiran melayang-layang, mungkin gerakannya kurang tepat, mungkin semuanya. Para ulama mengatakan sholawat kepada Rasulullah di akhir tahiyat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzon, baik sangka kita, kalau pasti diterima oleh Allah sholawat, insya Allah yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah senang kali sujud syukur Rasulullah. Sujud syukur Rasulullah. Ketika diberitahu oleh malaikat Jibril, siapa dari umatmu wahai Nabi Muhammad yang sholawat sekali, maka Allah sholawat kepada dia 10 kali. Yang sholawat kepadamu 10 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 100 kali. Siapa yang sholawat kepadamu 100 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 1000 kali. Dan siapa yang sholawat kepadamu 1000 kali, pundaknya akan berdempetan dengan pundaknya Nabi di pintu surga. Nggak ada beratnya Pak, Bu, kalau sholawat sehari 1000 kali. Mohon maaf, sallallahu ala Muhammad hanya 1 detik. Kalau 1 menit dapat 60. Ya, 10 menit dapat 600. Nggak usah pakai megang tasbih, nggak usah pakai cetek kayak gini. Anda pagi 10 menit, sore 10 menit, udah 1000 kali itu. Udah 1000 kali. Ambil keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukannya perlu sama sholawat kita, tapi Nabi gembira, senang karena umatnya dapat kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis sama dengan apa yang disebut oleh Sayyidi Al-Habib Umar dalam Diyaul Lame. Kita setiap malam muji Rasulullah. Kita setiap maulid muji Rasulullah. Kita setiap maulid arba'in berapa puluh tahun muji Rasulullah. Setiap maulid Senin malam Selasa kita memuji Rasulullah. Apakah habis yang dibahas tentang kemuliaan Rasulullah? Tidak, wallahi tidak. Masih banyak yang belum kita bahas dari kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusofi. Masa terus berputar, habis masa, habis para ulama yang membahas kemuliaannya Nabi. Tapi di dalam diri kemuliaannya Rasulullah masih ada yang belum disifatin. Masih ada yang belum dibahas. Karenanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyebutkan tentang saat mentafsiri ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat lil alamin. Rahmat terbesar Allah adalah Nabi Muhammad. Silakan Anda bicara rahmat apapun, terserah. Sifat ini, akhlak ini, amal ini, ibadah ini, menarik rahmat, silahkan. Tapi tidak ada rahmat yang lebih besar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan, Nabi nggak perlu salawat kita. Nabi nggak perlu pujian kita. Tapi kita yang perlu salawat sama Rasulullah. Kita yang perlu memuji Rasulullah. Tadi kita sampaikan Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu anhu wa ardah, beliau menyebutkan di akhir Diyaul Lame, wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu
thanana lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wahadana. Allah sudah memuji Nabi Muhammad. Bahkan para ulama menyebut di dalam Al-Quran tidak kurang, pernah kalau nggak salah ini saya bahas, tidak kurang dari 2680 sekian ayat membahas tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah 2600 sekian berarti sudah lebih dari sepertiga Al-Quran membahas tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah sudah memuji Nabi Muhammad. Allah dan seluruh malaikat selalu, bukan sudah dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad perlu pujian kita? Apa Nabi Muhammad perlu salawat kita? Tidak. Sering saya sampaikan, kewajiban kita hormat sama habaib. Kewajiban kita hormat sama guru. Kewajiban kita hormat sama orang tua. Meskipun orang tua tidak mau untuk dihormatin. Mungkin. Kadang-kadang ada orang tua yang dari kampung masih kuat, gak nyaman dihormatin sama anaknya, dibeli-belikan sama anaknya, gak mau. Saya harap bapak-bapak tua, ya, yang sudah agak uzur, jangan nolak pemberian anak. Ibu-ibu, nenek-nenek, terima pemberian anak. Anda mungkin gak butuh, tapi Anda terima supaya ini membuka keberkahan untuk anak Anda. Buka keberkahan. Sama juga. Guru tidak perlu untuk dicium tangannya. Guru tidak perlu, tidak minta untuk dihormatin. Para habaib tidak minta untuk dihormatin. Tapi kewajiban kita. Sama demikian juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wallah, salawat demi Allah. Salawat kepada Nabi di dunia adalah jaminan utama selesai semua urusan kita. Jangankan di dunia, sampai nanti di akhirat pun salawat itu bikin beres semua urusan. Kok dunia pula? Dalam hadis Nabi, man shalla alayya kulla yaumin mi'ata marrah. Siapa yang salawat kepadaku setiap hari 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajah. Allah akan menunaikan untuk dia 100 hajat. Salasuna hajat dunyawiyah wa sab'una hajat ukhrawiyah. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Kau di dunia perlu hajat apa kau? Perlu hajat apa kau di dunia? Sampai setiap hari 30 hajat. Tidak sampainya. Paling kita ada hajat beberapa hal di dunia. Semuanya beres dengan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengetahui sholawat kepada Nabi 100 kali fadilahnya kayak gini, 1000 kali fadilahnya kayak gini, padahal tidak mengambil banyak waktu untuk dari kita, alangkah banyaknya waktu kita tersia-sia Tuhan. Mohon maaf Tuhan, kalau kita punya barang mahal kita akan jaga. Kalau kita punya cincin, habis selesai wudhu kita pikir mana cincinku. Kalau kita punya HP selalu kemana-mana, mana gini-gini HP ya. Kalau punya arloji selalu dipikir. Karena kita ngerasa itu penting buat kita. Itu mahal bagi kita. Tapi alangkah ma'asyiral hadirin wal hadirat. Waktu dan umur adalah yang termahal yang kita punya. Setiap nafas dari nafas kita adalah intan mutiara yang tak ternilai harganya. Kullu nafas min anfasik jauharatun la qimata laha. Al waktu athmanu ma unita bihifdhihi
Lakin arahu azhalu ma 'alaika yadhi'u. Waktu adalah yang termahal, yang termulia, yang terhebat dari apa yang kita punya. Namun sayangnya seringkali itu waktu hilang dengan sia-sia. Waktu itu hilang dengan sia-sia. Mohon maaf, nengok Facebook bisa 1 jam 2 jam. Ya, sholawat sama Nabi. Mohon maaf, semalam suntuk bisa nengok Facebook sampai scroll terus sampai habis pun dibaca semuanya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, sholat 2 rakaat aja nggak bisa. Sholat 2 rakaat saja tidak bisa. Allah menyebut dalam surat akhir surat Al-Insan, inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Mereka lebih mencintai urusan dunia tapi membiarkan hari akhirat sebagai hari yang berat. Ya ikhwan, akhirat ini berat. Wallahi demi Allah, kumpulkan semua problematika hidup Anda mulai dari lahir sampai mati. Tidak akan melebihi dari problem kita ngadepin mungkar nakir. Ngadepin mungkar nakir saja udah naudzubillah min dzalik udah. Ini belum akhirat, belum hari kiamat, kehancuran semua makhluk dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal, hisab, melewatin sirat, neraka. Naudzubillah, masya Allah. Tapi insya Allah semuanya aman beres dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah, percayalah. Andaikan bukan karena waktu, saya bisa memberikan kepada Anda dan membacakan ratusan hadis akan fadilah salawat. Ratusan hadis, bukan 1 2 dalil. Jangan pula kemudian muncul orang entah dari mana, mungkin belajar dari planet Mars atau apa, maulid bid'ah. Ngapain itu kumpul-kumpul sholawatan? Loh, ya Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung yang bantu kesuksesan acara malam hari ini. Siapapun yang bantu, yang masang tenda, yang nyumbang nasi bungkus, ya, yang nyumbang air mineral, yang pasang terata, yang nyiapkan satir, tirai, yang nyiapkan semuanya, ada laporannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas melebihi dari apa yang difikirkan, melebihi dari apa yang diharapkan. Dan mudah-mudahan kampung ini dipandang ridho oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pandangan ridho Allah Subhanahu wa taala selalu berada kepada kita dan keluarga kita, insyaallah. Keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak semuanya solihin, solihat. Mudah-mudahan generasi setelah kita menjadi generasi yang lebih baik, insyaallah. Sering kita sampaikan, kita siap asatid berikrar, siap untuk capek. Silahkan jadikan kita anak tangga. Silahkan jadikan kita anak tangga untuk dipijak sama adik-adik dan anak-anak kita. Yang penting mereka meningkat lebih tinggi. Mudah-mudahan semuanya insya Allah saling dukung mendukung karena Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, di akhir zaman banyak orang tolong menolong dalam kemaksiatan, tolong menolong di dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan maulid, urusan Isra Mi'raj masih pakai nanya dalil lagi. Ya, urusan kebaikan, urusan majelis taklim banyak pula yang kadang-kadang tukang fitnah. Naudzubillah min dzalik. Saling dukung. Ceritakan kepada orang kampung, ceritakan sama masyarakat kita. Di sekitar sini ada FKSMM. Ceritakan, ada pengajian setiap Ahad subuh.
Kita sering cerita tentang masalah warung enak sama kawan. Kita sering cerita urusan rekreasi. Sana bagus, baru dibuka pantai baru dibuka sana, Pak View entah apa-apa pula. Ya. Nah, akhirnya kita iklan juga ini sama Pak View. Udahlah, terserah, kita tidak ngerti urusan itu. Tapi kenapa kita kok malu menyampaikan? Ada majelis taklim, ada maulid arba'in. Ajak orang kepada kebaikan. Wallahi, insya Allah. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan di antara pahala yang tidak terduga-duga besarnya nanti di hari kiamat adalah pahala ngajak kepada kebaikan. Ngajak kepada kebaikan. Saling dukung-mendukung insya Allah. Sabdanya Nabi, kun aliman. Kalau bisa jadilah orang alim. Tidak bisa jadi orang alim au muta'alliman. Tidak bisa jadi ustadznya, tidak bisa jadi kiainya. Kun muta'alliman. Jadi orang yang mau belajar. Tidak bisa jadi orang yang belajar. Yang ketiga, au muhibban. Jadi orang yang mencintai. Mencintai. Enggak jadi ustadz, tidak apa-apa. Ikut ngaji. Tidak ikut ngaji, tidak apa-apa. Kirim teh hangat. Ya, kirim teh panas ke masjid subuh. Ya, kirim bubur untuk ngaji subuh. Tidak apa-apa. Wala takun ar-rabi' fatahlak. Jangan jadi keempat. Udah nggak jadi ustadznya. Nggak ikut ngaji. Ngirim teh juga enggak. Fitnah pula di belakang. Takutnya ini memang keturunan anak-anak setan kayak gini nih. Ya, mungkin dulu bapaknya waktu buat dia nggak baca doa. Loh iya, kalau semuanya nggak dibacain doa, setan ikut. Takutnya pula setan itu lagi syahwat pula sama emak itu tadi. Akhirnya spermanya setan yang duluan masuk. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya saling dukung-mendukung karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah akan dilanjutkan lebih sempurna dan lebih berkah insya Allah. Dengarkan dengan baik. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Yang apa akan disampaikan oleh beliau dari lisan, dari hati yang memiliki ketersambungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir wa batin. Mudah-mudahan menjadi wuslah latang kotik, menjadi pengikat antara kita dengan para habaib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Al Habib Syafiq bin Ali Ridho bin Syekh Abu Bakar dari Jakarta, fal yatafaddal muthaban ma'jura.